الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Serin beserta Ibu Boina. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Samuji beserta Ibu Sringati dari Suko. Dan yang saya cintai Ananda Erni Susanti SAK SPD binti Bapak Serin beserta Ibu. Dan yang saya hormati Ustadz Didi Priyanto SPD bin Bapak Samuji dan beserta Ibu, serta hadirin hadirat para bapak dan ibu undangan walimatul urus yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya menyampaikan beberapa pesan dari Al-Quran dalam rangka memberikan pesan mau'idhah hasanah untuk Ananda kita Erni beserta Ustadz Didi yang hari ini kita lihat bersama-sama. Ustadz Didi yang begitu ganteng, biasanya songkoan, boten songkoan nih Bapak. Nggih. Menandai bahwa beliau memang luar biasa ganteng. Dan Ananda Erni juga demikian. Beberapa hari yang lalu saya lihat itu pipinya masih ada jerawatnya. Hari ini tidak ada. Ini menandai bahwa memang sudah pas Allah menciptakan dan kemudian memberikan pasangan. Semoga kita doakan pasangan ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini umatnya mencontoh Nabi Muhammad, yaitu an-nikah, pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan bukan perkawinan tapi pernikahan. Pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak mencintai an-nikah, maka itu bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ustadz Didi dan Ananda Erni betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa pesan agama Al-Quranul Karim memberitahukan kepada kita. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 1 yang dibacakan oleh Qori tadi, yaitu Ustadz Munir, memberitahukan kepada kita bahwa pertemuan perjodohan umat Islam yang melalui pernikahan itu diapit dengan dua kata takwa. Coba Bapak dan Ibu renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah. Ada dua kata takwa.
Itu kalau kita kaji mendalam ayat ini, berarti pernikahan itu harus dilandasi dengan kata takwa. Bapak dan Ibu, sederhana dari kata takwa itu adalah yaitu kemampuan menjaga yaitu perintah Allah dan kemampuan menjaga larangan-larangan Allah. Di antara larangan Allah yang pada masa Ustadz Didi dan Ananda Erni itu terjadi adalah hubungan bebas Bapak dan Ibu. Dan Ustadz Didi dan Ananda Erni betul-betul selamat. Karena berapa banyak terjadi di masyarakat kita tidak mampu menjaga takwa. Maka dari itu mudah-mudahan yang muda dan yang mudi kalau sudah waktunya segeralah menikah. Hindari hubungan bebas karena itu bukan pesan takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kita saksikan melalui akad nikah tadi, ya kita saksikan bersama. Alhamdulillah Ustadz Didi dan Ananda Erni betul-betul telah melandasi takwa dalam pernikahannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, bahwa akdun nikah, akad nikah yang diselenggarakan tadi pagi itu dalam agama disebut dengan, dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Kata mitsaqan ghalidha kalau Bapak dan Ibu cari dalam Al-Quran hanya di 3 ayat. Ayat pertama yaitu surah An-Nisa ayat 21 yang menceritakan tentang perjodohan umat manusia yang melalui pernikahan maka diikat oleh Allah dengan kata mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat sekali. Kemudian ayat yang kedua yang membunyikan kata mitsaqan ghalidha ketika Allah kemudian memberikan perjanjian kepada orang-orang Yahudi itu dengan kata mitsaqan ghalidha dalam surah An-Nisa ayat 154. Kemudian kata yang ketiga yaitu dalam surah Al-Ahzab, kata mitsaqan ghalidha itu yaitu Allah mengikat para nabi-nabinya, dimulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi lainnya itu dengan kata mitsaqan ghalidha. Artinya apa Ustadz Ananda Erni? Bahwa ikatan itu tidak hanya sekedar di depan naib, tapi ikatan itu sama dengan fungsinya derajat kenabian. Jaga jangan hanya seminggu, 1 bulan, ikatan itu setahun, 2 tahun, tetapi jaga mudah-mudahan nanti ikatan tersebut di dunia ya iya, di akhirat juga iya. Gitu ya Ustadz Didi ya, Ustadz Erni, Ananda Erni. Jadi dijaga apapun problematika hidup, ingatlah tentang mitsaqan ghalidha yang Allah ikat dengan kata mitsaqan ghalidha. Itu pesan agama yang kedua. Pesan agama yang ketiga, dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan kepada kita seperti ayat yang saya sampaikan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ada 3 pesan dalam ayat ini agar dalam menghadapi hidup itu, pertama, selalu jadikan keluarganya sakinah. Kemudian yang kedua, jadikanlah keluarga itu mawaddah. Dan yang ketiga, jadikan keluarga itu warahmah. Sederhananya Bapak dan Ibu, sakinah itu tentrem. Ada duit, nggak ada duit ya tentrem. Gimana caranya Ustadz Didi itu? Ustadz Didi mesti paham itu ya. Bagaimanapun
ada dana, nggak ada dana, hidup nyaman atau nggak nyaman, pokoknya tentrem. Ananda Erni juga begitu. Kalau Ustadz Didi pulang ke rumah, bagaimana membuat keluarga itu tentrem. Tentrem itu adalah sakinah. Tidak banyak masalah, ada masalah tapi bisa diselesaikan. Itu namanya sakinah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah bukan ujuk-ujuk datang dari Allah, tidak, tapi dibuat, ditentukan sendiri, dikerjakan sendiri, dibuat sendiri. Nah, gitu ya. Tidak hanya waktu nikah saja itu tentrem, tetapi 1 tahun, 2 tahun sampai punya anak juga mesti tentrem. Biasanya kalau ciri-ciri tentrem nanti Ustadz Didi 1 tahun itu sudah gemuk ini mestinya. Gitu ya. Ini aja sudah kelihatan gemuk pipinya. Ya Mbak, itu ada mbahnya itu, Mbak itu. Coba berdiri Mbah. Jangan berdiri Mbah. Ya itu. Mbah Katimah. Niki Mbah Katimah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian mawaddah itu adalah cinta kasih. Bukti dari cinta kasih, Ustadz Didi, Ananda Erni segeralah punya momongan. Al-walud, al-wadud, perbanyak anak dan perbanyak cinta kasih. Kita doakan Bapak dan Ibu segera punya anak ya. Amin. 1 tahun 1 gitu Ustaz. Ya itu ya. 2 tahun lagi 2 dan sebagainya gitu ya. Silakan saja. 5 tahun 5 ya Pak ya. Masuk. Kalau 11 tahun berarti ke-11an Bapak ya. Demikian insyaallah. Semoga kita doakan segera punya anak. Kemudian pesan yang terakhir, yang keempat Bapak dan Ibu, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Allah memberitahukan kepada kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya istri Ananda Erni, istri itu adalah baju bagi suami. Ustadz Didi. Begitu pula wa antum libasul lahunna, suami itu adalah baju bagi istri. Apa maksudnya baju? Baju itu ya menutupi dari segala macam aib, menutupi dari panas, menutupi dari hujan, itu fungsi baju. Maka apapun kekurangan dari istri Ustadz Didi, ya tutupi. Begitu pula Ananda Erni, kalau apapun kekurangan dari Ustadz Didi, ya ditutupi. Bapak dan Ibu, beberapa kasus yang datang ke rumah saya itu ketika ingin sekali cerai, yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Suaminya menjelekkan istrinya, istrinya menjelekkan suaminya, aibnya dibuka begitu. Padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena tidak ada yang sempurna di hadapan Allah kecuali hanya Allah itu sendiri yang sempurna. Nah, maka dari itu pinter-pinterlah menutupi kekurangan suami dan pinter-pinterlah menutupi kekurangan istri, sehingga di mata Allah dan di mata manusia kehidupan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Akhirnya Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa. Kita doakan Ustadz Didi, Ananda Erni betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak insya Allah, sehingga betul-betul pernikahan ini menjadi ibadah. Pernikahan ini menjadi pengabdian kepada kedua orang tua, baik kedua orang tua kandung ataupun kedua orang tua mertua, tetap menjadi pengabdian. Dan masyarakat tentunya ayo kita bareng-bareng, kita dukung, kita bantu, karena bagaimanapun Ustadz Didi dan Ananda Erni masih baru, pengalaman-pengalamannya belum banyak, maka kita tentunya memberikan nasihat agar kelak nanti keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma ja'al bainahuma wa baina mawaddah wa rahmah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Ya Allah, berikanlah berkah kepada temanten berdua, dan berikanlah keberkahan untuk temanten berdua, dan jadikanlah dan kumpulkanlah dalam kebajikanmu. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi mawaddah sakinah wa rahmah. Ya Allah, berkahilah temanten berdua dan berikanlah keberkahan untuk temanten berdua, dan kumpulkanlah dalam keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah keturunan temanten berdua termasuk keturunan yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, suami, istri, anak-anak kami, khususnya temanten berdua, enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami yang ada di majlis ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nashkurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.